Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dari satu induk namanya Nabi Adam alaihissalam. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu menjadi sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa menolak dari mana mantu kita datang, katanya gitu. Atau dari mana nanti calon kita datang, kita nggak bisa menolak itu. Karena Allah sudah menetapkan itu. Begitu juga saya sebenarnya ketika saya cerita aja yang gak usah ceramah ya. Kesannya sama orang tua ceramah bagaimana gitu. Ya enak. Jadi sebenarnya ketika awal mengikuti halal bihalal trah darah Tegal Sari ya gitu ya. Saya ngikut, kemudian ada tulisan Tegal Sari, trah Tegal Sari. Batin saya itu berkata, ini keluarga ini adalah keluarga, bukan keluarga sembarangan, bukan keluarga kaleng-kaleng. Ini keluarga orang paling keren ini. Saya juga kaget, masuk iya sih istriku nih keluarga dari Tegal Sari gitu. Saya juga nggak percaya. Ini bukan keluarga sembarangan, ini keluarga yang hebat Pak. Keluarga yang serius, keluarga yang paling hebat. Top markotop lah. Kalau di Jawa Timur ada keluarga yang paling hebat, ujungnya itu adalah Kiai Ageng Hasan Besari. Kiai Hasan Besari itu punya orang tua namanya Anom Besari. Saya sebutin nggak? Ujungnya nanti kepada Fatimah Az-Zahra. Fatimah Zahra, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini para Habib ini kayaknya nih. Jadi kita keturunan Habib nih. Habib yang nggak ada catatan Habibnya gitu. Jangan ngaku-ngaku Habib, ini Habib semua. Makanya kita keturunan yang paling keren sebenarnya. Kalau ditarik lagi ke atas, ini luar biasa sekali. Artinya apa? Keluarga kita adalah keluarga orang hebat. Ini menjadi sandaran kita yang paling pertama. Ketika saya sebenarnya berjodoh dengan istri ini sekarang ini, Ina Nugraha ini, Unil maaf saya ngomongin Ina ya. Jadi waktu itu memang orang tua saya, kakek saya namanya Kiai Haji Mas Nasim dari Banten itu bilang, nanti jodohmu itu, ini saya buka nih Bu, Ibu saya buka ini, jodohmu itu nanti akan melewati Sungai Berantas. Jadi waktu saya mulai sekolah dari SD segala macam, pacaran segala macam, mental semua, ternyata ngelewatin Sungai Berantas dapat. Ini sekarang ini. Iya benar ini. Itu saya waktu TK diceritakan begitu. Jadi saya belum tahu, karena orang-orang Banten biasanya punya penerawangan yang jauh. Dia cerita begitu. Ternyata nggak salah. Ya nggak salah, karena keluarga besarnya adalah keluarga Tegal Sari, ingin memadukan dari ujung mana namanya nih, ujung barat ya, ujung timur dengan ujung barat ditarik gitu tuh menjadi satu kekuatan besar gitu. Alhamdulillah kita, makanya di dalam Al-Quran tadi saya katakan trah ini adalah bukan hanya hubungan biologis. Trah itu bisa dibangun dari perkawinan atau anak angkat. Itu namanya trah, terbangun. Bukan hanya biologis. Mungkin saya bukan trah Tegal Sari, tapi anak saya mengalir darah Tegal Sari. Darah Tegal Sari itu mengalir dalam tubuh kita, ini adalah
keniscayaan bahwa kita memang keluarga orang hebat. Cuman kita mampu nggak memuliakan keturunan trah kita. Kita nggak bisa memuliakan. Maka di surat, kalau kita baca surat Iqra ya, surat Al-Alaq itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 5 ayat aja sudah kita buktikan. Iqra, bacalah. Di dalam bahasa Arab, baca itu bukan membaca seperti kita membaca buku. Kalau membaca yang tadi anak tadi yang baca itu namanya tilawah. Beda tilawah dengan qiraah. Qiraah itu maknanya menghimpun. Di bahasa ini. Menghimpun huruf berkumpul, itu namanya menghimpun, itu namanya qiraah. Bacalah. Bismi rabbikal ladzi, dengan nama Tuhanmu, alladzi khalaq. Kemudian menciptakan dari manusia dari min alaq. Alaq ini adalah rentetan sebuah kejadian dari proses reproduksi manusia. Oke. Pertama, manusia itu diciptakan terlahir dari namanya saripati, pertemuannya anu dengan anu. Nah, itu tuh. Maka mengejar anu, ketemulah ovum tadi. Ribuan jutaan orang yang calon-calon itu masuk cuma satu. Nah, kemudian dari sperma itu, saya ngomong deh tuh. Tadi saya mau menghindari. Nah, itu masuk ke rahim. Rahim itulah yang menjadi media kehidupan awal kita. Makanya ada namanya silaturahim. Silaturahim kita lakukan itu medianya dari rahim. Kita sebenarnya lahir dari rahim-rahim orang-orang tua kita. Nempellah di rahim itu tadinya bentuk nutfah. Dalam Al-Quran nutfah itu cairan. Cairan itu berkembang dalam sekian waktu 25 hari kalau nggak salah sampai 30 hari muncullah menjadi alaqah. Alaqah itu cairan yang kemudian mengental menjadi darah, itu namanya alaqah. Alaqah itu nempel di dinding, namanya dinding rahim, itu alaqah, disebut alaqah. Nah, ini yang disebut dengan kita sedarah tadi tuh, alaqah. Nempel di dinding rahim seorang ibu, kemudian nempelnya itu berarti menyerap informasi keturunan. Jadi sudah di dalam kandung itu kita sudah menyerap informasi dari keluarga besar. Alaqah, nempel dia di dinding rahim, diserap itu. Makanya ketika 3 bulan itu orang-orang yang itu ngidam, karena memang penyerapan darah di dalam wanita tadi diserap, bukan hanya darahnya yang diserap, tapi juga karakteristiknya dan seterusnya diserap itu. Makanya jangan salah ketika umur dalam kandungan kita ngomong apa saja itu didengar oleh mereka, diserap, penyerapan itu. Nah, itu namanya alaq. Muncullah namanya mudghah. Mudghah itu dari darah mengental menjadi sebuah daging. Nah, daging itu tulang belulang muncul, kemudian saraf muncullah itu namanya DNA. Nah, DNA itu adalah sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau badan kita punya badan, kemudian badan punya anggota badan punya sel itu ada namanya inti sel. Kalau kita buka inti sel itu, maka muncul namanya DNA. DNA itu adalah kumpulan informasi kehidupan manusia. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana kehidupan kita, itu sudah tercatat 50.000 tahun yang lalu. Walaqad katabnallaha, gitu. Allah telah mencatat ke dalam diri manusia itu bi khamsina alafin. Jadi telah dicatat kejadian kita itu 50 tahun. Makanya kelanjutan di Al-Quran itu allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan dari sesuatu yang tidak pernah tahu. Di mana catatannya? Makanya di dalam diri manusia itu ada namanya kitab diri. Jadi Allah membekali manusia di dunia itu ada 3 kitab. Pertama kitabnya namanya kitab Maknun. Kitab Maknun itu kitab kejadian. Allah turunkan misalnya ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Al-Quran, itu namanya kitab Maknun. Kitab yang dicatat oleh Allah namanya kitab Maknun. Kita harus pelajari semua itu, kitab Maknun.
Kemudian ada satu kitab lagi namanya kitab yang terhampar, namanya di alam semesta itu namanya kitab Mastur. Ini kayak kuliah umum saya. Kitab Mastur. Kitab Mastur itu loh kitab yang terhampar termasuk makhluk hidup, baik yang kelihatan nggak kelihatan itu adalah kitab. Kita bisa mempelajarinya, makanya orang ilmu biologi, fisika bisa melihat alam ini menjadi sebuah kejadian informasi. Di dalam diri manusia itu ada DNA. Kalau kita buka itu inti sel tadi memberikan informasi itu sebut di kitabun mastur. Kitabun markum, kitab diri. Kita kaji kitab diri kita. Kitab diri kita itu akan tersambung dengan genetik kita, generasi kita. Makanya kita diwarisi oleh orang tua kita dahulu itu bukan hanya fisiknya seperti ini. Makanya saya lihat orang sini di sini ini nggak ada hidungnya yang pesek gitu ya, tapi mancung semua karena memang keturunan orang Arab kok gitu. Hadramaut di sana ada Malik Ibrahim dan seterusnya. Kita orang keren, orang keren. Cuman kita mampu nggak memuliakan itu. Nah, kita harus mampu mengakses informasi terah kita supaya kita tidak lagi sibuk bagaimana nyari kerjaan. Jadi yang kerjaan tuh nggak usah vacancy, lowongan nggak usah. Lihat ke genetik kita bisanya apa. Karena yang akan diturunkan bukan hanya fisik, tetapi intelektual kita, potensi kemampuan 3 minimal diturunkan. Turunan ilmu, alam ilmu tadi, turunan kecerdasan dan turunan keahlian. 3 itu yang diturunin oleh leluhur kita. Ini kalau saya sebutkan agak panjang, tapi itulah intinya saya ingin katakan gini. Kita ini adalah keluarga hebat. Jika kita mampu nggak memuliakan genetik ini, minimal 3 lah yang harus kita lakukan sederhana untuk memuliakan genetik. Pertama, kita harus berdoa, memberikan doa kepada leluhur kita. Doa dengan cara apa? Makanya ada istilah kita mendoakan leluhur kita. Kalau kita mendoakan leluhur kita, kita sudah memberikan penghormatan kepada leluhur. Leluhur kita akan memberikan informasi yang bagus untuk kita karena kita sering mendoakan. Meskipun sudah nggak ada misalnya Kiai Hasan Besari sudah nggak ada, tetapi sesungguhnya itu masih di sekitar kita masih melihat. Makanya kalau kita baca, saya membaca sebuah riset percobaan dari 2 orang Soviet, itu Vladimir Popin dengan Peter River, itu menyatakan bahwa ada teori begini, bahwa DNA itu meskipun nggak ada itu akan berdampak, namanya teori DNA Phantom Effect. Jadi itu dibuka, orang meninggal tuh ternyata masih ada di kita, Pak, mengikuti kita. Kitanya nggak bisa lihat karena kita makhluk 3 dimensi, mereka sudah 4 dimensi, mungkin 12 dimensi. Ini harus bicara lagi, nggak melihat kita, tapi dia melihat kita. Kalau kita sedekahkan dengan Fatihah itu akan nyampe. Makanya kita wajib memberikan doa, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melakukan menjaga nama baik, ini penting. Karena kadang-kadang kita lupa bahwa kita keluarga besar, kita orang keluarga keren, kita lupa menjaga nama baik itu. Dengan cara apa? Dengan cara 2, mentadaburi ilmu yang dimiliki. Namanya kita harus mengejar namanya sanad ilmu. Saya alhamdulillah beberapa kitab Kiai Hasan Besari sudah saya baca. Saya sudah baca. Kemarin juga dapat kiriman kitab tua 350 tahun saya baca. Alhamdulillah sebagian. Dan alhamdulillahnya lagi guru-guru saya datang semua di tempat saya, nama di pesantren saya datang mengajari satu lembar mereka bergiliran datang. Ternyata guru-guru saya itu gurunya lagi ketemunya Hasan Besari. Jadi sanad ilmu sudah ketemu, sanad nasab saya sudah ketemu. Jadi nasab sanad ilmu udah ketemu. Artinya kita sama-sama kita ngaji bolehlah. Nah ini kita baca, ternyata keren sekali itu di sana. Itu namanya kita menghormati, memuliakan itu. Yang ketiga, silaturahmi. Silaturahmi itulah media kita bagaimana memuliakan keluarga besar kita. Kenapa begitu? Karena silaturahmi itu diambil daripada kata solayasilu, memiliki keterhubungan, kerahiman tadi. Jadi menghubungkan rahim dengan rahim itu namanya silaturahmi. Kita satu rahim semua, kita hubungkan satu rahim. Makanya
pahala silaturahmi luar biasa. Selain kita disehatkan, kemudian juga dijembarkan hartanya, rezekinya, dan juga dipanjangkan umurnya karena doa mereka dari orang tua kita. Itu saja mungkin sekaligus ini kita doakan orang tua kita yang sudah mendahului kita. Ini penting karena mereka hadir di sekitar kita. Saya merasakan itu. Mereka melihat kita, tapi kita tidak melihat mereka. Tapi kita bisa merasakan kehadiran mereka lewat apa yang ada di dalam diri kita semuanya. Kita doakan ala kuliniyah wa kulin disolihah ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati habibina khususan ila yang buyut Kiai Hasan Besari bin Kiai Ilyas bin Kiai Muhammad Besari wa usulihi wa furu'ihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi sayyidul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk seluruh keluarga kita yang sudah mendahului kita doakan, kita hadiahkan Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya dan dibimbing menuju surganya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyin nurur rahmah wa barik syafa'ah sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah ya manuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalqi wa khalquhu fi kauni. Nas'aluka bihaqqil fatihati li jabati bi wasilati sholawati syafa'ah ilahi ilmuka kafina ni su'alik fina bihaqqi su'alan wa karamuka kafina yang maqala akrimna bi karamati sholawati maqalan wa hasima fi dhamiri. Allahumma ta'ala kulla khair wa tufadul ala kulli khair wa tu'amin khair wa ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahlina wa paguyubina wa ikhwanina min ibadika mutatahhirina muttaqina mukhlisina ulama'il amilin. Allahumma barik lana fi umrina wa fi rizqina wa fi jami' ma a'taitana ma tamami nikmah wa tamami ridwanika wa fir lana ma madha wa hfadna fi ma baqiya innaka sami'ud du'a wa sirrul ijabah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ta'ala kula maghluqin wa yasir ala kulli muta'assir alaina min umurina wa ansurna ala kulli dair wa ansurna ala kulli dair wa ansurna ala kulli wahfadan kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin fa in tawalla fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika bismika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biaqi wasiri nur wa nuri suratul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kelamaan. Untuk saya sebenarnya sudah nulis kajian ini, nanti minta Mbak Christine gitu. Christine sudah, saya tulisan yang pemuliaan genetik itu saya sudah kirim dalam bentuk tulisan.